على ما نوى به شيخنا سير النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala taat dengan kasat. Maksud kasat ini kehendak. Jadi kehendak kita itu hanya satu, itu maksud menunggalkan. Kehendak kita itu hanya satu, yaitu menghendaki kesenangan Allah. Menghendaki kesenangan Allah ini tafsir dari menjunjung perintah Allah. Jadi kenapa orang itu menjunjung perintah Allah? Karena menghendaki kesenangan Allah terhadap dirinya, bukan mencari kesenangan selain dari kesenangan Allah. Itu yang dimaksud menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila orang, siapakah kawa menjadikan kehendaknya itu satu, yaitu mencari kesenangan Allah untuk dirinya, yaitu tafsir dari menjunjung perintah Allah, berarti orang itu mendapat ridha Allah ngarannya. Nah, inilah yang dimaksud ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi orang yang ikhlas kadada di hati ini berisi kehendak melainkan hanya mencari kesenangan Allah untuk dirinya. Nah, itu disebut ikhlas. Dan yaitu bahwa cuma pekerjaan yang digawinya tadi itu taatlah, urusan taat itu. Dan yaitu bahwa menghendaki ia dengan taatnya tadi akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud hampir ini ya ridha Allah. Jadi orang yang dapat ridha Allah berarti Allah katuju lawan orang ninto. Maksud hampir di sini nah. Maka bila Allah katuju diperumpamakan seperti tuan rumah diilangi seorang tamu. Tamu ini katuk. Bila tuan rumahnya katuju mau membukai lawang. Bila lawang dibuka oleh tuan rumah, kelihatan keadaan penrumah oleh si tamu. Nah, itu yang dimaksud menuntut hampir kepada Allah. Jadi memang ridha Allah dulu yang dituntut. Bila Allah ridha, senang lawaninya, lalu mau membukakan. Sehingga bila sudah terbuka kelihatan. Nah, ini yang dimaksud hampir. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi kita bailang ke rumah orang, kadada tujuan lain dari hendak bertamu lawan ampun rumah. Kalaunya kita berpikir kita bailang ke rumah orang yang tujuan hati lain dari bertamu dengan ampun rumah, misal hendak lawan duitnya,
hendak lawan makanan si ampun rumah, hendak lawan segala macam benda-benda yang ada di rumah nintu. Nah itu kada ikhlas sebenarnya, walaupun sama-sama bailang juga. Nah inilah yang dimaksud sama-sama beribadah juga, sama pada beribadah, sama pada menghadap kiblat, sama yang dibaca. Artinya sama pada bailang, cuma tujuan bailang ada sama. Ada yang hendak bertamu tuan rumah semata-mata, ada yang menghendaki duit si tuan rumah. Nah maka seandainya ini yang ikhlas, yang sebujur-bujur ikhlas bang lah, kita misalnya hendak meminang seorang perempuan, ya kalau, nah si perempuan ini di rumahnya, lalu kita bailang, tujuan kita meminang si perempuan ini menghendaki hartanya, maka si perempuan ini kan sadar bahwa yang meminang aku ini kada bujur-bujur cinta lawan aku. Pikirkan halus. Kira-kira si perempuan ini sarikah lawan yang meminang nih katujuh kah? Nah, pikirkan. Sama kita lawan Allah tuh, bila beribadah bukan menunggalkan Allah, jisidin tadi nah, menunggalkan semata-mata Allah yang ditunggalkan, yang dituju. Tapi menghendaki yang selain Allah walaupun pahala misal, itu lain Allah. Tetapi indallah, ma indallah, surga misal. Nah ini tak tinggi pas sedikitnya lah. Nah ujar bubuhan wali, amun kita mau berpikir seperti kita meminang perempuan maunting hartanya. Tentu perempuan tuh tahu ujarnya laki-laki ini kada bujur-bujur cinta lawan aku, yang inya cintai hartaku. Cakanya aku kada sugih, mana mungkin meminang aku. Nah pikirkan halus-halus. Cakanya Allah kada berisi surga amun sembahyang. Nah maka orang yang beribadah mengharap surga atau takutan lawan neraka memang ikhlas. Ikhlasnya ini karena toleransi Allah aja. Amun sabujur-bujur sampurna ikhlas tuh kada. Coba seandainya mun hendak bini-bini yang kita pinang tadi luluh lantak hatinya mendengar dan mengetahui keadaan hati kita. Hati kita ini berdiam aja lon bini-bini tadi, cuma bini-bini itu tahu melihat becangangan, maka bini-bini tadi membaca hati kita, suara hati kita nih dibacanya. Napa bunyi suara hati kita seandainya terucap di muntung? Hai perempuan yang kuidam-idamkan selama ini, yang kurindu-rindukan selama ini, hanya engkau yang kuganang siang dan malam. Bila aku ke dapur melihat wajahmu, bila aku ke kamar melihat wajahmu, kadada yang kulihat selain dan kuganang hanya dirimu. Kayak itu ucapan hati si laki-laki tadi, dan bini-bini itu tahu kayak apa perasaan bini-bini itu. Dan ujarnya pulang sambungannya ini belum ini sambungnya sih. Aku ingin meniti hidup bersamamu, mengayuh dayung di tengah gelombang yang tinggi, di bawah langit yang biru. Nah ya kalau walaupun tanpa dayung, berarti bakayuh tangan nek, tetap aku lewati gelombang yang tinggi asal bersamamu. Ayo. Artinya kada memandang apa-apa dan siapa-siapa yang ada di sisimu, yang kupandang dirimu. Taliur tuh pembibiniannya. Ya kada. Ini yang neren cinta. Nah, jadi ikhlas nintu sebujur-bujur ikhlas kada menggaduhi apa yang di sisi orang yang kita cintai, yang digaduhinya itu orangnya. Nah, itu yang ikhlas. Yang dituju itu orangnya. Kasihan bini kita kawin lawaninya karena hartanya, kasihan. Bilajarnya ini minyak kawin aku karena hartaku aja, mun hartaku habis kayak apakah nasibku? Kasihan gitu. Yang kasihan siapa? Kita.
bila beribadah modelang kayak itu, nah kita yang kasihan. Ketahuan orang kita kada ikhlas. Kada sempurna ikhlas. Nah walaupun ikhlas yang pertengahan ada, yang paling rendah ada, itu toleransi Allah Ta'ala saja. Cuma amun kita berucap ilahi anta maksudi waridaka matlubi, hadang lo yang bedasan ucap kayak itu bersupan gina jangan malaikat nyebucap nang kayak itu di hatinya hendak sugih beribadah hendak sugih hendak surga, berucap ilahi anta maksudi, merinding aku jadi malaikat kada sesuai. Nah makanya ucapan itu bagian dari amaliyah. Amaliyah ini berdasarkan ilmu dulu, paham dulu apa yang digawin, apa yang diucapkan. Hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dituju. Maksudnya mudah-mudahan Allah cakai perempuan atau tuan rumah tadi mau membukakan lawang. Nah itu maksudnya. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Bukan kadada yang lain daripada Tuhan. Nah seperti pujian manusia dan harta benda dan dimuliakan dan lain-lainnya daripada segala tujuan-tujuan dunia. Kalau nang kaya ini jelas kada ikhlas sudah. Kita beramal maunting dunia jelas kada ikhlas. Kada masuk kategori pertama, kedua, ketiga. Ketiga kada masuk, apalagi kedua atau pertama. Kalau yang diunting tujuan-tujuan dunia tuh kada ikhlas nerannya jelas sudah. Kita ini sebenarnya kalau melihat dari segi perjalanan ikhlas, hanyar belajar ikhlas, hanyar memahami ikhlas, dan bagi mitan mengamalkan ikhlas. Maka orang nang kaya ini disebut mukhlis narannya. Mukhlis simpailnya. Nah apa yang digawi orang mukhlis? Belajar memasang ikhlas. Itu gawian orang mukhlis. Karena inya masih belajar memasang, ujar para ulama, dikhawatirkan tapacul pasangan ikhlas tadi dari hatinya. Jadi orang yang beribadah itu yang selamat, maksudnya yang selamat itu yang berpahala hanya orang yang ikhlas. Nah tapi ikhlas ini karena kita masih belajar memasang, khawatir terlepas, maka harus jaga benar. Contoh khawatir terlepas dan bisa terlepas, kita babari-bari ikhlas yang wayah ini, kita menolongi orang ikhlas yang wayah ini, 10 tahun kemudian apabila ikhlas kada dijaga, orang yang kita bari itu sakalinya yang kita bantu wah ini nih, sakalinya orangnya sugih. Asalnya kita memodali. Nah kita dahulu sugih, wah ini miskin. Sakalinya yang kita tolong dahulu kada tahu dibalas budi pulang. Lawan kita nih. Nah itulah ujian keimanan kita lawan Tuhan. Tuhan mengulahkan ujian itu. Siapa karena kita kada balampu, kada sadar, kada terjaga ikhlas di hati. Lalu ada perasaan menyesal aku jangan menolonginya. Nah, memang kada dipandir, ada perasaan penyesal, maka itu menggugurkan pahala dahulu yang 10 tahun yang lalu seorang berbuat taat, berbuat baik lawan orang tadi. Kada berpahala lagi. Nah, ini yang disebut ikhlas dituntut setelah dapat dijaga. Karena ikhlas ini bisa luntur di kita. Apalagi yang misalnya kita kada menuntut ilmu lagi, pintangan ilmu ikhlas ini nah. Belajar ikhlas paham, ya sudah, kada pernah dijaga lagi, kada pernah mendengar lagi. Iya bisa kayak itu tuh. Nyesel aku aja, bepandir lawan bini. Nah pangte bahnya aja bini. Itu yang semalam. Nah tepandir kada nih. Asalnya di hati aja sudah gugur pahala, tepandir maginnya. Mamantapakan gugurnya pahala tadi. Atau misalnya kada ada perasaan menyesal, cuma dipandir, itu merusak, menggugurkan pahala ikhlas tadi juga, dipandir aja kita. Lalu orang bermobil, pejabat pulang, seorang dudukan di pelatar, itu nanya lalu tadi tahulah.
Dahulu Pak aku dulu tuh, wah ini jadi pejabat bermobil rumah ganal. Nah, memandir kan ini nih. Ini pun menggugurkan keikhlasan atau merusak keikhlasan kita yang dahulu tadi. Kada berpahala lagi. Nah itu. Dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Nah, satu kelakuan hati yang dipuji. Jadi ikhlas amal hati dan dipuji. Siapa yang dipuji? Orang yang berisi amal ikhlas. Nah, dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia. Jadi kita beribadah apapun kada diterima amal ibadah tersebut melainkan dengan ikhlas. Dengan dia tuh dengan ikhlas maksudnya. Jadi penting benar ikhlas nih ya kalau. Cuma tadi sudah dipadahkan, napa ikhlas? Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan kehendak kasat kita. Nah, pengertian ikhlas bagawi semata-mata menjunjung perintah Allah, menghendaki kesenangan Allah, menuntut ridha Allah, kada lagi menggaduhi yang lain dari itu. Orang kada mau upah kada masalah, karena seorang lain itu yang dituju. Orang kada membalas ada masalah, karena lain itu yang dituju. Coba aja kita menuju balasan, orang kada membalas, daur tuh. Daurnya itu keluarlah kita nih kada ikhlas, ketahuan kita seorang yang tahu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru. Nah, wa ma umiru, kada disuruh kita nih beribadah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan beribadah kepada Allah nintu ikhlas, hanya semata-mata menjalankan perintah Tuhan. Lahuddin itu menjalankan perintah Tuhan. Jadi Tuhan tuh bila menyuruh kita sambil menyuruh kita ikhlas. Jadi menyuruh gawian sesuatu sambil juga menyuruh ikhlas waktu itu. Jadi ikhlas ini suruhan Allah pada setiap keadaan amal perbuatan yang baik. Kita disuruh bersedekah, waktu itu Allah secara makna menyuruh juga kita ikhlas. Allah menyuruh kita misalnya berwudu, waktu itu Allah menyuruh juga kita ikhlas. Jadi ikhlas ini ada setiap pada suruhan Tuhan, kada mau tertinggal. Nah, pada dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kadada dalam suruhan Allah Ta'ala itu hanya satu. Allah menyuruh sembahyang pang kadada. Karena sembahyang bagian dari liya'budullaha. Sedangkan di situ mukhlishina berarti Allah menyuruh sembahyang dan menyuruh juga ikhlas dalam sembahyang. Allah menyuruh kita takurihing, tapi disuruh juga waktu takurihing ikhlas. Takurihingnya ikhlas masuk ke hati si penerima. Takurihing kada ikhlas malukai hati si penerima. Muntung nah bapirut. Ya itu. Takurihing lah itu. Amun yang betul-betul takurihing Rasulullah tuh basam, wajah yang tersenyum, bukan muntung yang bapirut. Ini muntung yang bapirut. Sedikit lagi takulibi. Dipadahkan takurihing nih tuh. Nah, hendak takulibi cuma terpaksa lalu sambatannya tersenyum. Padahal kada. Jadi wajah yang tersenyum, bukan muntung yang bapirut. Artinya tiada disuruh akan mereka. Siapa mereka? Kita. Melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah. Maksud menyembah berbuat taat, yaitu pada membersihkan mereka itu baginya. Nah, maksudnya mukhlisin itu membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kehendak-kehendak yang lain dari kehendak Tuhan kepada Tuhan. Kehendak-kehendak yang lain daripada kehendak kepada menuju Tuhan. Itu dibersihi.
Itu maksud mukhlis ini membersihi handak sugih dan panyugihnya ampih. Nah ini urusan tasawuf. Kalau fikih kan ada salah, hendak sugih itu ada salah. Tapi kalau urusan tasawuf, urusan ikhlas, bila kita beribadah tak campur lawan kehendak kita hati hendak sugih, lalu tergeraklah ibadah ini dorongannya karena hendak sugih, kada ikhlas caranya. Yang menjuungin ibadah ini nah hendak sugih, maksudnya yang maulah ibadah ini tagawi karena hendak sugih, itu kada ikhlas. Jangan salah paham pian, sugihnya tuh kada salah, sugih mendorong beribadah itu yang salah. Nah, beusahanya pang kada salah, berusaha disuruh, sugih itu anugerah Tuhan. Jadi orang-orang wali itu kada memilih, cuma bila diberi kada menolak. Itu orang wali. Kita wala ini memilih, bila diberi kada sesuai ya menolak. Nah, membersihkan mereka itu baginya, maksudnya kada ada yang lain daripada hanya menuju keridhaan Allah, akan ugama daripada syirik. Nah, syirik, arti syirik ini manduaakan, syirik naranya manduaakan kehendak. Hendak Allah ada juga, tapi hendak sugih ada juga. Tadua naranya kehendak termasuk syirik. Maka yang besar ada juga syirik yang besar, dan yang syirik yang kecil ada juga. Syirik yang kecil tuh yang ada ketahuan, ada kerasaan. Pada kita bagus saja ibadah kita ini, padahal banyak benar kehendak yang tak salah. Kalau nya syirik besar, jelas ya sudah kita manuhanakan toko, itu syirik ganal sudah. Akun ini jamun kada buka toko kelaparan, maka bocap naga itu sudah, dan kebiasaan itu sikat itu kada samar lagi. Ganal laranya kenapa? Karena nyata. Akun ini kada berusaha aja, habis seperenakan kelaparan. Nah, sama artinya memadahkan tokonya nih itu Tuhannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu yasihhu binniyat, sahnya, diterimanya, berpahalanya, diupah Tuhannya karena niatnya ada. Kayak itu juga sebaliknya. Bila niatnya bujur, upahnya bagus. Bila niatnya salah, upahnya kada bagus. Jadi amal itu sahnya tadi dengan niat. Jadi pemahaman innamal a'mal bin niat itu innama la yasihul a'malu illa bin niat. Kada sah amal kecuali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara apapun sesuai dengan niatnya. Balasan yang dia terima sesuai dengan niatnya. Itu maksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan yang dia terima sesuai dengan apa niat di hatinya. Contohnya aja Nabi, paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa inya, ini kisahnya Nabi hijrah ke Madinah. Asalnya Nabi di Makkah dengan para sahabat, lalu Nabi ini hijrah ke Madinah. Orang-orang yang dari Makkah ini, yang hijrah ke Madinah ini, ada yang membela Nabi, kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ya kalau ada juga yang bedudi. Nah yang bedudi ini lain-lain ragam pendapat. Ada yang hendak juga umpat hijrah, yang penting tak kumpul lawan Nabi, masalah usaha ditinggalkan, harta benda bawa seperlunya aja, sisanya tinggalkan kada apa-apa. Ada nang kayak itu. Ada juga yang mempermasalahkan, asa kulir aku aja, mun aku tulak ke Madinah, usahaku sini rame, tapi ujar yang bini kada apa-apa, kita yang penting kita umpat juga hijrah, masalahnya kita ngalih kada hijrah. Hubungan kafir Quraisy membukit kita, masalah berusaha kita buka cabang ini di Madinah, bawa sini modal cukupnya kita berusaha di situ.
Nah, makanya hijrahnya kita campur dengan hendak berusaha. Ada nang kayak itu. Kada semata-mata hendak berkumpul lawan Nabi itu nah. Yang pertama tadi kan kada begadu usaha, yang penting berkumpul lawan Nabi. Nah, ini yang bujur-bujur. Yang kedua ini sambil hendak berusaha. Jiran bini tahulah apa di Madinah tuh kota dagang. Kita nih bisa sugih di sana. Nah, ada yang kayak itu juga. Ada juga orang kisah bapak pacaran, bahandakan, hendak bernikahan. Bebiniannya berdahulu hijrah karena abahnya sudah hijrah, lelakiannya belum hijrah. Lelakiannya nih kayak apa aku ini hijrah kada hijrah gin. Masalahnya calon biniku di sana. Lalu hendak juga hijrah. Kenapa? Ada tercampur hati selain pada berkumpul lawan Nabi, bahkannya yang ianya ini hendak napa mendatangi calon bininya. Hijrah juga. Artinya sama-sama menjalani jalan yang jauh. Dari Makkah ke Madinah 500 kilo kurang lebih. Sama-sama dijalani, cuma hatinya belain. Ini yang dimaksud likul limriin manawa. Gawian sama, upah kada sama. Paman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka upahnya barang siapa memang semata-mata mendapat menjunjung perintah Allah, hendak berkumpul dengan Rasulullah, maka dapat ridha Allah dan ridhanya Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa inya hijrahnya karena hendak berdagang, mengenali usahanya, dapat juga kedainya. Sesuai lawan dikehendakinya. Awi meratin yang kihuha, atau memang calon bininya sudah ada di sana. Bila inya hijrah karena calon bini, tatamu juga. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tadi bagi ringan yang apa diniatkannya. Nah, itu yang sekilas dahulu ya kalau marti. Artinya hanya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Nah, ya kalau bila kada berniat kada sah, atau berniat juga cuma kada menunggalkan kepada Allah Ta'ala tadi, maka kada ikhlas. Dan hanya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Nah, artinya tiada baginya barang yang berniat ia akan dia oleh orang yang lain. Makanya tadi ulun artikan berdahulu. Sebab bila beduk nyanyokin apian ini, mendengar artinya ini lain bahasa kita. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri kafir Makkah nih kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Dan barang siapa ada berpindahnya karena dunia yang mendapati ia akan dia hendak berusaha misalnya, atau hendak apakah, atau karena perempuan yang hendak dia berkawin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Nah, apa maksudnya tadi? Yang tadi bang sudah? Tadi sudah maksudnya. Nah, jadi kita tuh bila beramal yang dipandang Tuhan itu hati. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Allah ada melihat penampilan kita, rupa kita, gagahnya kita kada dilihat di Tuhan. Pakaian kita kada dilihat di Tuhan belum. Wa amalikum, atau gawian kita badu di Tuhan melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat dulu lawan hati kalian. Di tafsir para ulama, qulubikum itu apa? Niat kalian. Jadi niat dulu yang dilihat Tuhan. Bujurkah niatnya? Bersihkah niatnya? Ikhlaskah niatnya? Masalahnya sama apa ini? Nah, timbullah sebuah kata-kata puitis jarang ini yang membedakanmu dalam pandangan Allah bukanlah gaya dan penampilanmu, tapi yang menjadikanmu berbeda dalam pandangan Allah adalah niatmu. Nah, jadi niat kita yang menjadikan kita berbeda dalam pandangan Allah, berbeda dengan yang lain. Niat. Sangat keji, artinya kada bagus benar.
Karena mendahirkan ia akan berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya bapadah, jadi nya kan berhubungan nih. Nyawa hijrah juga ka, iya aku hijrah juga aja. Nabi pang hijrah. Allah pang menyuruh. Empat aku hijrah juga. Nah, kan mendahirkan model kayak karena Nabi, karena Allah. Di rumbungan tuh bepandir tuh. Sama nang kayak kita tuh sembahyang ke masjid. Seluruh yang melihat memandang kita ini karena Allah. Rapi pakaian ya kalau. Nah, cuma kita kada boleh pang menyuruh menyambat orang kada ikhlas ya kalau pang pian pakaiannya duduk di muara lawang tuh nah. Duduk kada ikhlasnya aja. Lalu pulang Pak Haji kada ikhlasnya aja. Itu luput dong itu. Maksudnya nih kak kita maksudnya lah. Nah, itu. Jadi kita ini sungguh keji benar jika menjahirkan sesuatu model kayak karena Tuhan. Kenapa? Beribadah menghadap kiblat dalam masjid kan model kayak karena Tuhan narnya nih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi dan menyembunyikan ia akan sesuatu yang menyalahinya. Nah, tapi di hatinya sesuatu yang bukan karena Allah dan Rasulnya. Itu maksud menyalahinya itu nah. Sekalipun orang hijrah tadi yang mendatangi Nabi tadi mencari harta, ya kalau dan mendatangi perempuan yang calon bininya itu hukumnya boleh, walaupun boleh sama kita baca surah Waqiah lah. Hendak sugih haram kah hukumnya? Ada haram, boleh aja, tapi boleh dalam wilayah fikih, artinya kita kada mengganggu orang. Kurupang kita minta rela lawan orang, aku tadi menjauh surah kan sugih ja minta ikhlas lawan siapa, minta rela lawan siapa, kada ada. Kada dilarang, artinya boleh aja nih tuh. Nah, dalam kacamata fikih selama kita kada mengganggu orang ya kan boleh-boleh aja. Tapi kalau urusan pemandirannya urusan tasawuf, urusan hati, nah itu dilarang. Jadi jasidin pada syara hukumnya boleh, pada hukum fikih nih. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, tambahin sedikit kalau Allah taala tertinggal kan. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, hadis qudsi ini, al ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu sebuah rahasia dari rahasiaku. Istauda'tuhu, kuletakkan akan rahasia ikhlas itu qalba man ahbabtuhu min ibadi, di hati orang yang kucintai dari hamba-hambaku. Nah, artinya bermula ikhlas itu satu rahasia daripada rahasiaku, jar Tuhan. Aku taruh, aku letakkan akan ikhlas itu pada hati mereka yang aku kasihi akan dia daripada segala hamba-hambaku. Pemahamannya orang beramal kada ikhlas bukan kekasih Allah. Itu pemahamannya, logikanya tuh. Coba pin pahami. Kenapa? Karena di hatinya kada ada ikhlas. Karena ikhlasnya hanya diletakkan Allah kepada orang yang dikasihinya. Berarti bila kita ikhlas ada di hati, kita ini dikasihi Tuhan. Jadi ada mukhlis, nih pemahamannya kayak inilah. Kan Allah yang meletakkan ikhlas secara hakikat, tapi secara syariat kita disuruh berjuang untuk ikhlas. Nah, wilayah perjuangan kita untuk mencapai maqam ikhlas, kita ini disebut mukhlis. Berjuang mendapatkan ikhlas. Nah, karena kita masih wilayah mukhlis, ia tuh bisa ndahanu ikhlas dahanu kada. Kenapa? Allah balub istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu. Nah, karena bila sudah jar Allah ini bujur-bujur orangnya hendak ikhlas nih. Buktinya pasang taruh lawan ikhlas. Memang kadang-kala tapacul, pasangnya pulang, tapacul, pasangnya pulang. Kada yang tapacul terlina atau kada. Tapacul, pasangnya pulang, berarti ini bujur-bujur. Ya Tuhan nih, mun kaitu istauda'tuhu, ku andah ka sakali ikhlas tuh. Aku rikitakan sakali, aku semin. Maka orang ini bukan mukhlis lagi, mukhlas ngarannya. Nah, jadi maf'ul. Ini yang disebut sempurna ikhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas.
Amun masih kita belajar ikhlas, bagus. Ciri ada kesungguhan, Tuhan menilai. Karena yang kita harap Tuhan mengandak rahasia ikhlas itu di hati kita. Itu yang kita harapkan. Bila Tuhan mengandak, posisi kita bukan mukhlis lagi, mukhlas. Nah ini yang bubuhan wali-wali Allah. Ada juga guru dulu mengartiakan maksud hadis kursi ini sini mengartiakan orang yang sudah diandaki rahasia ikhlas di dadanya, di diri orang tersebut fana dengan Allah. Nah, mana mungkin yang menghendaki selain Allah karena dilihatnya memang kadada selain dari Allah. Selama kita masih ada yang dilihat, diunting, dirasa lain dari Allah, bisa masih tercabang. Nah, maka Allah andak rahasia ikhlas dalam dadanya, lalu tabuka berataan, tabilak berataan, lalu orang ini mukhlas darahnya. Orang yang kaya inilah yang dicintai Tuhan ya kita. Jadi hendak kada ikhlas itu kada kawal lagi. Kalau kita mukhlis ini kan hendak ikhlas, ya kalau berusaha supaya ikhlas, karena gugur, pasang pulang, dahanu merangut-rangut nuha, dahanu sadar salah itu aku aja, tak salah aku aja. Dahanu hendak berkisah, astagfirullahaladzim, kenapa aku berkisah tadi aja. Nah ini nih, cak nafsu tuh langsung melawamah darahnya. Katujuh, memang mengarasinya lawan nafsu tadi, hendak ikhlas, tapi nafsu dia katujuh bertimbul juga. Belawan, nah ini mukhlis naranya. Karena bila Allah menolongi, Allah letakkan rahasia ikhlas, nah orang disebut mukhlas, yang diikhlaskan. Bukan kita yang berisi ikhlas, tapi yang diikhlaskan. Cak ibaratnya lawang itu sudah begimbok, tolapin gimbok, kapiteng orang bahari, kapiteng. Nah cak ibarat kamar yang kukuh kuat, dalamnya sudah Allah letakkan rahasia tadi, digimbok Tuhan pulang kapiting pulang kada keluar lagi. Jadi hendak kada ikhlas itu kada kawa, hendak kada ikhlas kada kawa. Nah ini yang mukhlas naranya. Jadi ampi ya benaran mukhlis ini ganti mukhlas pulang. Maka ada aja mukhlis tuh. Dan ketahuimu bahwasanya ikhlas itu 3 pangkat. Wallahu alam. Bismillah. Panjang 3 pangkat ini nah. Kita baca ratib dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاطي الصحيب الرتيب وشيخ علي بن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العظيم ورسولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع